Saya Raffi Baharudin dari Prodi Logistik Migas 1A dengan NIM 211450009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah, yaitu artikel tentang sistem pergudangan dan manajemen logistik. Yang pertama ada abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem informasi untuk manajemen logistik perusahaan. Keuntungannya adalah membantu mengatasi masalah keterlambatan pengiriman data informasi. Untuk metodologi, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Sistem informasi adalah perangkat yang biasa digunakan oleh organisasi atau bisnis untuk mengelola data dan informasi. Salah satu keunggulan sistem informasi ini adalah memungkinkan kita untuk mencari data informasi yang dibutuhkan perusahaan. Hasil pencarian data akhirnya disimpan dan digunakan sebagai database untuk perusahaan, sehingga lebih cepat dan mudah bagi perusahaan untuk mengambil informasi. Kata kunci: sistem pergudangan, manajemen logistik, dan logistik. Yang lalu ada abstrak yang berbahasa Inggris. Selanjutnya, 1. Pendahuluan. Penyimpanan sangat penting untuk memulai bisnis, sehingga tiap perusahaan domestik atau internasional yang sempurna membutuhkan sistem penyimpanan. Jika perusahaan tidak memiliki sistem penyimpanan, maka perusahaan tidak akan dapat menyimpan produk perusahaan. Manajemen logistik mengacu pada bagian dari manajemen pemasok produk dengan fungsi utama untuk proses aplikasi, perencanaan, dan manajemen efektivitas dan efisiensi penyimpanan serta distribusi informasi tentang barang, jasa, dan konsumsi, memenuhi kebutuhan konsumen. Penyimpanan gudang adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan dan penyimpanan barang di gudang dan persiapan untuk pengiriman ulang. Metode penyimpanan sangat penting untuk kelancaran bisnis. Pergudangan atau penyimpanan merupakan bagian penting dari manajemen logistik di samping transportasi dan distribusi. Kedua terkait erat. Perusahaan logistik dapat menyediakan kedua layanan secara bersamaan. Penyimpanan gudang memungkinkan penyimpanan barang seperti pengepakan dan pengiriman pesanan. Pergudangan yang efisien menawarkan manfaat ekonomi bagi bisnis dan pelanggan. Selain itu, pemilihan fasilitas penyimpanan yang tepat juga berdampak pada biaya logistik dan layanan pengiriman. Manajemen gudang adalah upaya total untuk memantau, mengelola, dan mengendalikan barang mentah dan setengah jadi dari pemasok. Penyimpanan gudang membantu meningkatkan manajemen dan pelacakan inventaris. Ketika dikelola dengan baik, perusahaan dapat memenuhi permintaan pada waktu yang tepat. Selain itu, dengan menyimpannya di gudang dapat mencegah kerusakan produk sebelum dikembalikan. Logistik adalah bagian dari ilmu bisnis di mana proses dari serangkaian kegiatan terkait dilakukan secara bertahap untuk tujuan mengelola dan memelihara barang. Manajemen logistik mencakup semua kegiatan yang terkait erat dengan manajemen logistik. Kegiatan ini sangat penting untuk kemajuan UKM yang berkelanjutan. Logistik erat kaitannya dengan penataan barang atau jasa untuk menunjang keberhasilan perusahaan dalam menjual produk perusahaan, baik jasa maupun barang. Oleh karena itu, diperlukan manajemen logistik yang baik dan benar. Jika logistik dikelola dengan baik, maka dicapai tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari artikel ini adalah untuk menemukan strategi yang baik dan benar dalam pengelolaan gudang. Selain itu, artikel ini dimaksudkan untuk memuat informasi yang dapat mempermudah pembaca dalam penerapan manajemen logistik. Yang kedua ada metode. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, merupakan studi yang bertujuan untuk mengomunikasikan fenomena, peristiwa, dan hal-hal yang diperoleh dari informasi tertulis, yang tujuannya adalah untuk membaca dan melengkapinya secara tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini membutuhkan sumber data dari kasus lapangan yang diteliti. Sumber data mengacu pada format subjek di mana data dikumpulkan.
Data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, diperlukan teknik atau metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam survei ini didasarkan pada survei tertulis dari sumber, dan lebih umum metode survei ini disebut metode survei kepustakaan, pencatatan, atau observasi. Yang ketiga ada pembahasan. A. Inventory. Inventory adalah aktivitas yang digunakan untuk menghitung jumlah sisa item yang tersisa saat ini dan mengontrol akuntansi dan menunjuknya secara bulanan, triwulan, dan tahunan. Saat melakukan manajemen persediaan termasuk barang bergerak maupun barang yang digunakan, jika tidak, penghitungan fisik harus sesuai dengan catatan data SAP atau sesederhana mungkin. B. Peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan upaya untuk menghindari superposisi produk dan penyimpanan jasa, sehingga perlu diukur atau ditentukan terlebih dahulu seberapa besar permintaan yang ada. C. Seleksi vendor. Pemilihan vendor digunakan untuk memperoleh vendor yang valid dan kinerjanya diuji untuk memastikan bahwa pembelian memenuhi persyaratan yang diinginkan. Ada beberapa bentuk pemilihan partner, yaitu evaluasi calon penyedia, protokol evaluasi penyedia, daftar penyedia terpilih, daftar hitam penyedia. C. Purchasing. Saat pengadaan barang atau jasa strategis melalui penawaran atau pembelian langsung, analisis GCDS digunakan sebagai metode penelitian. GCDS adalah G. Kualitas, C. Biaya, D. Pengiriman, S. Sumber. Barang dapat diperoleh melalui pembelian dan sewa. E. Pengelolaan barang. Diperlukan proses manajemen yang tepat untuk melakukan manajemen produk. Manajemen produk adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan barang di gudang harus dilakukan berdasarkan tanda terima barang yang bersangkutan. 2. Penyiapan stok barang melalui tahap selanjutnya. A. Pembentukan panitia untuk memeriksa dan menguji barang serta menyiapkan ruang maupun peralatan yang diperlukan. B. Penyerahan barang oleh pemasok. C. Penerimaan sementara tanda tangan. D. Pelaporan masuk dan persetujuan akhir tanda tangan. Yang ketiga, persetujuan dan kendali sementara atas kepemilikan barang belum berpindah dari penjual. Yang keempat, hasil pemeriksaan produk dicatat dalam bentuk protokol pemeriksaan dan pengujian. 5. Setelah protokol penerimaan ditandatangani, status kepemilikan barang akan dialihkan kepada pihak pertama. Selanjutnya adalah penggudangan. 1. Fasilitas penyimpanan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang fasilitas penyimpanan. A. Gedung penyimpanan dan fasilitas pendukungnya. B. Fasilitas meliputi fasilitas pengangkatan, fasilitas pengepakan, fasilitas pemeriksaan, fasilitas perawatan, fasilitas penyimpanan, dan fasilitas keamanan. 2. Tujuan manajemen gudang. Beberapa aturan dalam pengelola atau manajemen gudang, yaitu 1. Maksimumkan penyelesaian order dalam jumlah dan waktu yang tepat. 2. Minimalkan biaya operasi gudang. 3. Maksimumkan inventory turnover. 4. Meminimalkan waktu pelayanan order dan kesalahan pemrosesan order. 5. Menjaga kualitas, nilai, dan keamanan dan material yang disimpan di gudang. Selain itu, kegiatan pengelolaan persediaan fisik dan nilainya meliputi A. Penerimaan, B. Penyimpanan, C. Pemeliharaan, D. Pengeluaran, E. Pencatatan, F. Pemeriksaan fisik. Pergudangan memiliki dua tugas, yaitu mengirimkan barang secara efektif dan mengirimkan produk yang tepat ke tempat pada waktu yang tepat. Ada beberapa tujuan untuk pergudangan, yaitu 1. Meningkatkan fungsionalitas proses pengambilan pesanan. 2. Peningkatan produktivitas. 3. Peningkatan penggunaan ruang. 4. Layanan bernilai tambah. Yang G. Penerimaan material. Penerimaan material adalah kegiatan dalam negeri dalam rangka pengeluaran produk, penyelidikan dan penyidikan bahan yang diimpor dari luar negeri, dan kegiatan usaha pengelolaan dan penyerahan bahan untuk fungsi terkait.
H. Inventory control. Manajemen gudang berfokus pada perencanaan dan pengelolaan produk jadi, bahan baku, suku cadang yang dibeli, dan pekerjaan yang belum selesai. Alasan sistem manajemen logistik membutuhkan persediaan yaitu 1. Untuk menjaga independensi perusahaan, 2. Untuk memenuhi berbagai persyaratan, 3. Fleksibilitas urutan operasi, 4. Untuk melindungi dari fluktuasi pengiriman bahan baku, 5. Diskon untuk memanfaatkan kuantitas, 6. Untuk melanggengkan efek inflasi dan kenaikan harga. I. Sistem informasi yang terintegrasi dalam manajemen logistik. Seperti disebutkan di atas, setelah manajemen logistik dilakukan dengan benar, diperlukan juga sistem informasi yang diintegrasi ke dalam manajemen. Tentunya untuk memudahkan kita membutuhkan sebuah sistem informasi. J. Fungsi, tugas, dan tujuan. Tugas manajemen logistik adalah meletakkan landasan tindakan dalam rangka pelaksanaan manajemen logistik yang lebih efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang perusahaan. Selain itu juga sebagai buku acuan dasar bagi para pelaksana dan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan pergudangan secara tertib, aman, andal, dan efisien. Tugas manajemen logistik adalah menciptakan sistem atau proses yang terencana atau terkonsep dengan baik dari awal hingga akhir. Tujuan dari manajemen logistik ini adalah 1. Memastikan keamanan dan kesatuan prosedur dan langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen gudang. 2. Pemeriksaan produk untuk mendukung operasional perusahaan, promosi, percepatan penerimaan dan pengeluaran produk. 3. Peningkatan manajemen persediaan dengan optimalisasi manajemen penyimpanan terkait penggunaan fasilitas penyimpanan dan sistem pendukungnya. 4. Memelihara kondisi barang simpanan dan fisik gudang agar dapat dilayani dan digunakan setiap saat. 5. Mempermudah penyajian informasi yang cepat dan akurat untuk keperluan administrasi. Selanjutnya ada simpulan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kita dapat menggunakan sistem informasi manajemen logistik dan gudang ini untuk membuat laporan yang berisi informasi inventory, purchases, next forecast, annual demand, reports and value of goods and assets sebagai acuan untuk membantu pimpinan atau manajer menganalisis dan menindaklanjuti keputusan seperti apa yang akan diambil mengenai kegiatan yang berkaitan dengan logistik perusahaan. Selain itu, saat menggunakan data dari sistem ini, data individu dapat dihubungkan untuk mendukung aktivitas transaksional dalam perusahaan dari pengumpulan, perhitungan, pengelolaan, dan pelaporan. Manfaat lainnya yaitu waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan lebih singkat. Yang terakhir ada daftar pustaka. Inilah referensi saya yang saya ambil dari beberapa jurnal. Sekian untuk presentasi artikel karya ilmiah dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.